Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Fuji Astuti dari kelas A1 PG PAUD akan mempresentasikan tentang materi agama yang berjudul Najis dan Hadas Hubungannya dengan Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, itu ada pengertian dan dasar hukum najis. Secara pengertian bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan pengertian secara istilah, najis ialah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Selanjutnya, yaitu pengertian hadas. Hadas dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikan tidak sah dalam melakukan ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." Quran Surat An-Nisa ayat 43. Selanjutnya itu ada pembagian najis dan hadas. Untuk najis dibagi menjadi 3, yaitu najis ringan atau mukafafah, najis sedang atau mutawasitoh, dan najis berat atau mugoladoh. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Sucinya bejana salah seorang di antara kalian yang dijilat anjing adalah dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali, dan yang pertama dengan tanah." Tafakun alaih. Hadas itu ada 2 macam. Yang pertama ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu sendiri yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu. Sebab hadas kecil yaitu karena keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Selanjutnya hadas besar, yaitu keadaan selanjutnya yaitu hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia mandi besar. Jika tidak mendapati air maka diganti dengan tayamum. Sebab hadas besar yaitu karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dengan perempuan, jima atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak, karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. Selanjutnya, tata cara membersihkan najis dan hadas. Yang pertama, untuk hadas kecil, cara membersihkannya yaitu dengan berwudu. Untuk cara wudunya yaitu, pertama disunahkan mencuci tangan, kemudian membersihkan hidung dengan air, serta membersihkan mulut dengan berkumur. Selanjutnya membaca niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dua lirafil hadasil asgari fardulillahi ta'ala. Dibaca bersamaan ketika membasuh muka. Selanjutnya membasuh kedua tangan disunahkan, yaitu mendahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh sebagian kepala atau rambut, kemudian membasuh kedua telinga, dan yang terakhir membasuh kaki dari telapak kaki sampai mata kaki, disunahkan sampai lutut. Untuk hadas besar, cara mensucikannya yaitu dengan mandi janabat atau junub. Cara mandi junubnya itu yang pertama membaca niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu gusla lirafil hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Dibaca sembari menyiram anggota tubuh bagian kanan.
Selanjutnya, bersihkan kotoran-kotoran tubuh terlebih dahulu, kemudian ratakan air ke seluruh kulit atau ke seluruh tubuh dan rambut, dari ujung bawah sampai ujung atas. Selanjutnya, kesimpulan. Bersuci dari hadas maupun najis termasuk dalam perihal toharoh atau bersuci. Dalam hukum Islam juga disebutkan bahwa segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting. Untuk macam-macam toharoh itu tadi ada 4. Macam-macam toharoh ada 4, yaitu wudu atau menghilangkan air dari badan. Macam-macam taharah itu ada 4, yaitu yang pertama wudu, menghilangkan najis dari badan. Yang kedua bertayamum, mengganti air wudu di saat kekeringan atau tidak ada air. Yang ketiga ada mandi besar, yaitu menyiram air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Yang keempat itu ada istinja, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu 2 pintu keluarnya kotoran itu, yaitu kubul dan dubur. Bersuci bisa juga menggunakan alat-alat bantu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu diantaranya air, tanah, batu, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan. Untuk macam-macam hadas, yaitu tadi terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil, yaitu yang disebabkan oleh keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Sedangkan untuk hadas besar, yaitu yang disebabkan oleh keluarnya air mani dan bersetubuh. Dan macam-macam najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukafafah, najis mutawasitoh, dan najis mukhaladah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.